Om Swastiastu. Halo teman-teman, nah apa kabarnya nih? Nah jadi di video pembelajaran kali ini kami akan membahas mengenai sebuah kerajaan yang sangat besar dan menganut ajaran agama Islam yang terletak di Pulau Sulawesi, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana kerajaan ini bernama Kerajaan Goa Talu. Nah, lalu apa saja sih yang akan kami bahas? Nah, sini kita bisa lihat ya di slide-nya di sini. Nah, jadi apa saja yang akan kami bahas? Yang akan kami bahas itu ada 6 subtema. Jadi, 6 subtema tersebut antara lain. Yang pertama, mengenai letak dan lokasi dari kerajaan Goa Talu ini. Kemudian yang kedua, mengenai kehidupan politik dari kerajaan Goa Talu ini. Kemudian yang ketiga, ada sumber dan peninggalan sejarah yang dimiliki oleh kerajaan Goa Talu ini. Kemudian yang keempat, dilanjutkan dengan kehidupan ekonomi atau berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kerajaan ini. Dilanjutkan dengan yang kelima, adalah kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah masa keruntuhan dari kerajaan ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kadek Dharma Yoga, nomor absen 10 dari kelas 10 MIPA 2. Pembahasan kita yang pertama yakni letak dan lokasi kerajaan Goa Talu. Tetapi sebelum membahas lebih jauh, alangkah baiknya jika kita mengenal terlebih dahulu siapa sih kerajaan Goa Talu ini. Kerajaan Goa Talu merupakan kerajaan bercorak Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talu ini berdiri pada sekitar abad ke-16. Kerajaan Goa Talu ini dikenal juga dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa Talu adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa serta Kerajaan Talu yang dimiliki oleh dua bersaudara. Nah, setelah mengenalinya, maka kita bisa simpulkan bahwa lokasi kerajaan ini adalah di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan. Apabila melihat di peta sekarang, maka lokasi kerajaan ini akan tepat berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Oke, sekarang akan dilanjutkan menuju ke subtema kedua, yakni mengenai kehidupan politik dari kerajaan Goa Talu ini. Tetapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Imade Wikanta Dananjaya Gita, nomor absen 13. Nah, sekarang kita akan masuk kepada subtema kedua dengan judul kehidupan politik dari kerajaan Goa Talu. Nah, untuk kehidupan politik ini, kami dari kelompok kami itu mengambil data berdasarkan raja-raja mana saja sih yang pernah menjabat di kerajaan Goa Talu ini. Maka dari itu, mari kita telusuri siapa saja raja-raja di kerajaan ini. Oke, raja-raja di Goa Talu itu sebenarnya berjumlah 21 raja, kurang lebihnya ya 21 raja lah ya. Nah, tapi di sini kami hanya mengambil data berdasarkan 6 raja saja, yang dimana kami anggap memiliki peran penting dalam kehidupan politik di kerajaan Goa Talu ini. Siapa saja sih 6 raja tersebut? Nah, oke, raja pertama ada Sultan Alauddin. Nah, Sultan Alauddin ini, atau Sultan Alauddin I itu namanya, adalah raja pertama yang memerintah di kerajaan Goa Talu ini. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwasannya ialah sang pencetus dan juga pendiri dari kerajaan Goa Talu ini. Lanjutkan dengan raja nomor 2. Raja nomor 2 adalah Sultan Maliku Said. Sultan Maliku Said adalah sultan atau raja yang kedua. Dari mana kita bisa menyimpulkan juga, karena dia raja kedua, tentunya dia adalah anak dari raja pertama, Sultan Alauddin pertama. Dan juga ia ini merupakan ayah kandung dari sang ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin. Kemudian, raja ketiga. Yang ketiga adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah raja ketiga, sekaligus raja yang tersukses yang dimiliki oleh kerajaan Goa Talu ini. Karena pada pemerintahannya atau pada masa pemerintahannya ini, kerajaan Goa Talu berhasil mencapai puncak kesuksesannya. Di mana itu dapat saya katakan mencapai puncak kesuksesannya. Kenapa? Karena kerajaan Goa Talu pada masa kepemimpinan dari Sultan Hasanuddin ini berhasil memiliki pengaruh yang sangat-sangat besar terhadap berbagai kegiatan perdagangan dan juga pelayaran yang ada di seantero Nusantara. Lebih tepatnya berada di bagian Nusantara bagian timur. Selain itu, Sultan Hasanuddin ini adalah merupakan pejuang aktif yang ikut melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda yang pada masa itu masih dikomandoi oleh Serikat Dagang yang bernama VOC. Nah,
Saking geramnya VOC terhadap Sultan Hasanuddin ini, Sultan Hasanuddin sampai-sampai diberikan julukan loh. Apa sih julukannya? Julukannya adalah ayam jantan dari timur. Nah, kemudian setelah selesainya Raja Sultan Hasanuddin, ada raja nih yang mengambil alih, adalah Sultan Amir Hamzah. Sultan Amir Hamzah adalah raja keempat yang merupakan anak dari Sultan Hasanuddin. Nah, setelah Sultan Amir Hamzah ini, ada kira-kira 15 raja lagi yang memimpin. Tapi kami lewati karena kami anggap kira-kira dia itu tidak terlalu penting lah dalam kegiatan perpolitikan di kerajaan Gua Talu ini. Maka kita lanjut ke raja yang ke-20, yakni Sultan Muhammad Tahir Mahibuddin. Nah, raja ini adalah raja ke-20 yang memimpin di kerajaan Gua Talu. Setelah kepemimpinannya, dilanjutkan oleh raja ke-21. Siapa sih raja ke-21? Nah, raja ke-21 ini adalah raja terakhir yang memimpin kerajaan Gua Talu ini. Karena setelahnya, kerajaan Gua Talu mengalami kemunduran dan akhirnya harus berakhir pada keruntuhan. Di mana raja ke-21 itu adalah Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin. Nah, teman-teman, bagaimana kita tahu mengenai kerajaan Gua Talu ini? Padahal kan kerajaan Gua Talu ini sudah runtuh beberapa tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kom Ahsan Baskara, nomor absen 20, kelas 10 IPA 2. Nah, maka dari itu, kita akan masuk ke subtema yang ketiga. Yang dimana di sini saya akan membahas tentang sumber sejarah dari kerajaan Gua Talu ini. Kerajaan Gua Talu ini memiliki dua jenis sumber sejarah. Yang pertama, benda-benda arkeologi. Benda-benda ini adalah benda peninggalan hasil karya masyarakat di masa lalu yang masih bisa kita temui di masa sekarang ini. Keberadaan benda-benda ini sering menjadi atau sering kali membantu para sejarawan untuk mengetahui apa yang ada di masa lampau atau peristiwa-peristiwa yang ada di masa lampau. Untuk kerajaan Gua Talu itu sendiri, peninggalan sejarahnya itu berupa bangunan-bangunan besar atau bangunan-bangunan raksasa seperti benteng Fort Rotterdam, Masjid Katangka, dan peninggalan sejarah lainnya. Yang kedua, peninggalan tertulis. Peninggalan tertulis yang menjadi bukti adanya kerajaan Gua Talu ini adalah karya tulis yang merupakan adaptasi dari buku catatan perjalanan Tom Pyers yang berjudul Soma Oriental. Masuk ke submateri keempat, yaitu mengenai kehidupan ekonomi dari kerajaan Gua Talu. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan saya Igusti Ayagung Sapnamasita, absen 7 dari kelas 10 MIPA 2. Kerajaan ini memiliki kehidupan masyarakat yang sejahtera. Hal ini tentunya didukung oleh adanya kegiatan ekonomi yang berjalan dengan sangat lancar di kerajaan ini. Apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan? Berikut kita akan jelaskan. Dengan adanya letak yang strategis dan memiliki pelabuhan yang baik, kerajaan Gua Talu atau yang sering disebut dengan kerajaan Makassar ini berkembang pesat dalam hal perdagangan dan pelayaran. Selain dipengaruhi oleh letaknya yang strategis, beberapa faktor lainnya yang membuat kehidupan ekonomi kerajaan Makassar mengalami kemajuan, yaitu pertama, ada banyaknya pedagang yang hijrah ke Makassar setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Yang kedua, penduduk Makassar memiliki pelaut ulung yang dipercaya dapat mengamankan wilayah lautnya. Yang ketiga, ada banyaknya rempah-rempah yang tersebar di Makassar, itu membuat pedagang tertarik untuk datang ke Makassar. Tidak hanya dalam bidang perdagangan, ada kegiatan pertanian pun ikut berkembang karena banyaknya wilayah subur yang dikuasai oleh kerajaan Makassar. Kemudian, kerajaan Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional yang sering didatangi oleh negara-negara Portugis, Inggris, dan juga Denmark. Untuk menjamin dan mengatur perdagangan di wilayahnya, kerajaan Makassar membuat sebuah undang-undang atau hukum perdagangan yang berisi tentang perniagaan kerajaan Makassar, yaitu Ade Aloping Loping Bacana Pabaluye, di mana undang-undang ini ada pada buku Lontana Amana Copa.
Nah, berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu mengenai kehidupan ekonomi dari Kerajaan Goa Talo. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kehidupan sosial budaya. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putusri Astuti, nomor absen 31 dari kelas 10 MIPA 2. Nah, adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai kehidupan sosial dan juga budaya. Nah, kami sudah melakukan diskusi yang dimana kehidupan sosial budaya dari masyarakat Goa Talo ini dibagi atau ditemukan buktinya, yaitu yang pertama ada pelaut ulung. Nah, perlu diketahui bahwa masyarakat dari Kerajaan Goa Talo ini mayoritasnya adalah suku Bugis yang merupakan jagonya dalam hara berlayar. Nah, kehidupan sebagai pelaut ini menyebabkan banyaknya hasil budaya yang dihasilkan oleh masyarakatnya, mulai dari kerajinan ataupun alat-alat berat. Nah, ada satu bukti peninggalannya, itu adalah perahu pinsi. Selanjutnya, yang kedua adalah ajaran agama Islam, yang dimana penduduk ataupun masyarakat dari Kerajaan Goa Talo ini bercorak Islam ataupun memiliki agama Islam, yang dimana norma-norma serta hukum adat yang berlaku di kerajaan ini pastinya mempergunakan ataupun berlandaskan ajaran agama Islam. Nah, salah satunya ada norma hukum tertinggi pada Kerajaan Goa Talo ini yang disebut dengan Padagakang. Yang ketiga atau yang terakhir adalah sistem kasta. Jadi Kerajaan Goa Talo ini masyarakatnya masih mempergunakan sistem kasta, yang dimana terdapat golongan bangsawan dan juga golongan rakyat. Nah, golongan bangsawan ini bisa kita sebut sebagai kareang, sedangkan rakyatnya itu memiliki dua sebutan nama, yaitu yang pertama disebut sebagai maradeka, dan ada yang menyebutnya juga sebagai hamba sahaya, yang juga disingkat dengan sebutan ata. Setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh kelima teman saya tadi, pasti teman-teman bertanya-tanya, bagaimana sih kerajaan yang besar dan makmur ini bisa hancur? Sekarang akan saya jelaskan mengenai masa keruntuhan dari Kerajaan Goa Talo ini. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gede Indra Agastya Budastra, absen 5 dari 10 MIPA 2. Sekarang akan saya jelaskan masa keruntuhannya. Masa keruntuhan. Kerajaan Goa Talo mengalami masa keruntuhan pada tahun 1667. Adapun faktor yang menjadi penyebab Kerajaan Goa Talo ini runtuh adalah: pertama, adanya faktor campur tangan VOC. Tak dapat dipungkiri apabila penjajah Belanda yang kala itu masih dikomandoi oleh Serikat Dagang VOC seringkali menjadi biang keladi bagi kehancuran kerajaan di Indonesia, tak terkecuali Kerajaan Goa Talo. Kedua, kekalahan Sultan Hasanuddin. Kekalahan besar-besaran yang kala itu dialami oleh si ayam jantan dari timur ini benar-benar membuat Kerajaan Goa Talo terpuruk. Hal ini di kemudian hari menyebabkan terjadinya perjanjian Bongaya yang justru membuat Kerajaan Goa Talo menjadi lebih parah lagi. Ketiga, terjadinya perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian yang dibuat antara pihak VOC dengan Kerajaan Goa Talo. Dalam perjanjian itu, Sultan Hasanuddin dipaksa harus mengakui pemerintahan serta kekuasaan Belanda atau VOC di Makassar. Keempat, pengkhianatan Raja Arupalaka. Raja Arupalaka adalah raja yang menguasai kerajaan Bone. Pada masa itu ia justru bersekutu dengan VOC agar dapat lepas dari kerajaan Makassar atau kerajaan Goa Talo. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai Kerajaan Goa Talo dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, saya mewakili seluruh anggota kelompok saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.